Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1476 sampai bab 1480. Ye Chong tidak tahu untuk apa manik Z5 elemen digunakan. Hanya ada sedikit deskripsi tentang manik Z5 elemen dalam warisan Dewa Naga. Dan Jenderal Haiti, karena dia bersusah payah menemukan petunjuk tentang manik Z5 elemen, kemungkinan besar dia mengetahui kegunaan manik Z5 elemen. Memikirkan hal ini, Ye Chong pergi mencari Jenderal Haiti. Namun, Haitian kini mengasingkan diri ke Incense Valley. Lembah Fenxiang adalah area terlarang di Istana Fenxiang. Murid biasa tidak bisa masuk sama sekali, kecuali mereka memiliki tanda dari sesepuh. Ye Chong tiba-tiba teringat akan token yang dikeluarkan oleh Guo Yunpeng kepada Chao Zhengchun. Dia memutar matanya dan menunjukkan senyuman. Chao Zhengchun, izinkan saya mencoba untuk melihat apakah token tetua kecilmu berfungsi. Setelah memikirkan semua ini, Ye Chong segera pergi ke pembakar dupa. Dia baru saja dipromosikan secara paksa ke ranah prajurit tingkat bumi, tetapi itu tidak cukup stabil dan perlu dikonsolidasikan. Oleh karena itu, Ye Chong datang ke Istana Fenxiang lagi, ruang pelatihan paling bawah. Setelah berlatih selama 2 jam, Ye Chong akhirnya memantapkan fondasinya dan merasakan kekuatannya meningkat pesat. Lalu, dia keluar dengan perasaan puas. Sekarang dia sudah menjadi prajurit junior tingkat bumi. Ketika Ye Chong keluar dari ruang pelatihan, dia kebetulan bertemu Chen Gang. Chen Gang ini pertama kali dipukuli oleh Ye Chong, dan kemudian dia dipermalukan oleh Ye Chong karena hadiahnya. Dia sangat takut pada Ye Chong. Namun, sejak Chao Zhengchun berkuasa, Chen Gang memberi Chao Zhengchun banyak harta langka dan menjadi adik laki-laki Chao Zhengchun. Sekarang, dia sombong lagi, dan bahkan Ye Chong tidak lagi takut. Ketika Chen Gang melihat Ye Chong, dia menyeringai dan berkata dengan sinis, "Haha, Ye Chong, kamu belum mati. Aku masih hidup meskipun kamu sudah mati," kata Ye Chong. Wajah Chen Gang menjadi gelap. "Haha, terakhir kali kamu hidup. Itu hanya sebuah kebetulan, aku tidak menyangka kamu bisa menyembunyikan dirimu sendiri. Bahkan Penatua Chao pun tertipu. Tetapi dengan sedikit kepintaranmu, kamu hanya bisa melarikan diri untuk sementara waktu, sementara. Sebaiknya aku memberitahumu, Penatua Chao telah mengatakan sesuatu. Dia sangat membencimu sekarang, dan kamu pasti akan mati." Ye Chong tersenyum sedikit. "Benarkah? Mari kita mencobanya." Chen Gang terkekeh. Masih ada waktu setengah tahun lagi sebelum kompetisi seni bela diri 3 tahunan di Istana Fenxiang. Saat itu, Penatua Chao akan bisa membunuhmu secara terang-terangan. Tentu saja, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan selama itu sama sekali. Baiklah, mari kita lihat bagaimana Penatua Chao mencegahku hidup selama itu, kata Ye Chong. Chen Gang mendengus dingin, tampak seperti sedang menyombongkan diri. "Jangan khawatir, Ye Chong, aku akan menyampaikan semua yang kamu katakan hari ini kepada Penatua Chao." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Chen Gang, kamu akhirnya menemukan tuanmu. Itu benar, kamu bisa menggonggong sebanyak yang kamu mau, kan?" Wajah Chen Gang memerah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Itu benar, bagaimana? Teruslah berpura-pura berkompetisi di sini, sudah kubilang. Kamu bahkan tidak akan memberiku Penatua Chao, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing." Setelah mengatakan itu, Chen Gang mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya dan berkata dengan bangga, "Sebaiknya aku membiarkanmu melihat apa ini." Dia membuka kotak itu, dan di dalam kotak itu, ada orb emas terang. Ini adalah manik angin tetap naga emas. Salah satu harta paling berharga dari keluarga Lingnan Chen kami. Tahukah kamu untuk apa ini? Saya akan memberikannya kepada Penatua Chao. Iris saja, kata Chen Gang. Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun keluarga Chen di Lingnan adalah keluarga penimbun harta karun, dengan orang-orang seperti Chen Gang, cepat atau lambat, keluarga Chen mungkin akan kehabisan tenaga. Namun,
Ye Chong melihat mutiara angin tetap naga emas dan memiliki rencana dalam pikirannya. Chen Gang melihat Ye Chong, yang sedang melihat mutiara Feng Feng di tangannya dengan niat jahat. Dia tiba-tiba menjadi berhati-hati, segera menutup kotak itu, dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu pikirkan?" Chen Gang sekarang menyesal bahwa dia seharusnya tidak memamerkan bola emas Ding Feng naga emas. Ye Chong tersenyum tipis pada Chen Gang, lalu dia berjalan menuju Chen Gang perlahan. Chen Gang menjadi pucat karena ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan?" 10 menit kemudian, Chen Gang keluar dari pembakar dupa. Dengan kata lain, Chen Gang Ye Chong yang menyamar keluar dari pembakar dupa. Dan Chen Gang yang asli telah disingkirkan oleh Ye Chong, melepas mantelnya, dan merampas barang-barangnya. Ye Chong menyamar sebagai Chen Gang, dan merebut bola angin naga emas milik Chen Gang, dan melemparkan Chen Gang, yang hanya mengenakan pakaian ketat, ke ruang latihan. "Saya khawatir dia tidak akan bangun sampai besok pagi." Dan Ye Chong berpura-pura menjadi Chen Gang, membawa mutiara angin tetap naga emas, dan pergi mencari Chao Zhengchun dengan sikap angkuh. Chao Zhengchun sekarang menjadi tetua muda istana Fenxiang, dan memiliki halaman besarnya sendiri, yaitu di halaman tetua di halaman dalam. Awalnya, murid-murid dari pelataran luar tidak bisa memasuki pelataran dalam dengan santai. Namun, semua orang tahu bahwa Chen Gang sering datang mengunjungi Chao Zhengchun akhir-akhir ini, dan dia adalah selebriti di sekitar Chao Zhengchun. Oleh karena itu, penjaga di lorong halaman dalam tidak menghentikannya, dan membiarkan Ye Chong langsung masuk ke halaman dalam. Ye Chong datang ke halaman Chao Zhengchun, dan setelah pengumuman, dia dibawa ke kamar Chao Zhengchun. Chao Zhengchun sedang duduk di kamarnya saat ini. Dia sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, memegang secangkir teh Longjing, dan perlahan mencicipinya. Dan di sampingnya, dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Ini semua adalah murid pelataran dalam, beberapa dari mereka adalah kelas Chao Zhengchun sebelumnya, dan beberapa adalah kakak dan adiknya, tapi mereka semua menyanjung Chao Zhengchun saat ini. Chao Zhengchun baru saja minum teh dan melihat hadiah yang dikirim oleh semua orang, merasa sangat tidak sabar. Karena sejak dia menerima hadiah Chen Gang, di matanya, barang-barang yang dikirim orang lain itu hampir seperti besi tua. Pada saat ini, seorang murid memimpin Chen Gang masuk. Mata Chao Zhengchun sedikit berbinar ketika dia melihat Chen Gang yang datang. Dia meletakkan kakinya, meletakkan cangkir teh di atas meja, menegakkan tubuhnya, dan terlihat sangat antusias. Chen Gang memberitahunya kemarin bahwa dia memiliki harta untuk diberikan kepada Chao Zhengchun. Chao Zhengchun tahu bahwa Chen Gang berasal dari keluarga Chen di Lingnan, jadi harta karun yang disebutkan Chen Gang tentu saja adalah hal yang baik. "Chen Gang, kamu di sini, ayo duduk," kata Chao Zhengchun dengan antusias. Ye Chong meniru penampilan Chen Gang, menunjukkan seorang budak yang merendahkan diri, yang sangat hidup. Ye Chong berkata, "Elder Chao, aku membawakanmu gadget khusus hari ini." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menyerahkan kotak di tangannya kepada Chao Zhengchun. Ketika Chao Zhengchun melihat kotak itu, dia sangat gembira. Dia berpura-pura mengambilnya, dan setelah membukanya, dia melihat manik emas cerah di dalamnya. Chen Gang berkata, "Elder Chao, yang ini adalah mutiara angin tetap naga emas. Ini adalah salah satu harta paling berharga dari keluarga Chen kami. Ini adalah Chen Gang yang asli, yang dia pamerkan di depan Ye Chong sebelumnya." Orang lain di ruangan itu sedikit malu saat melihat manik yang dikirim Chen Gang. Dibandingkan dengan manik ini, hadiah yang mereka berikan jauh lebih buruk. Pantas saja Chao Zhengchun tidak menyukai barang-barang mereka. Ketika Chao Zhengchun melihat manik itu, dia tampak bahagia dan berkata, "Ikuti aku." Setelah berbicara, Chao Zhengchun berdiri dan membawa Chen Gang ke halaman belakang. Semua orang tahu bahwa Chao Zhengchun memiliki ruang belajar pribadi di halaman belakang, atau ruang harta karun. Ada banyak hal baik yang disembunyikan di ruang harta karun itu, termasuk rumah harta karun Liu Sangwu saat itu, banyak barang yang dikumpulkan oleh Chao Zhengchun. Setelah itu, Chen Gang dengan rendah hati mengikuti Chao Zhengchun ke ruang belajar ini.
Memang banyak hal baik di rumah ini. Ruang belajarnya memang tidak terlihat besar dari luar. Namun ruang interiornya sebenarnya tidak kecil. Terdapat deretan rak-rak tua di dinding sekelilingnya. Di rak, ada banyak harta karun langka. Banyak di antaranya berisi aura. Ye Chong berpikir dalam hati, tentu saja, ada banyak hal baik. Chao Zengchun meletakkan manik angin tetap naga emas di tempat kosong di rak, merasa sangat bahagia di hatinya. Tapi Ye Chong mengambil kesempatan untuk melihat-lihat dan melihat bahwa di atas meja di bawah tempat tidur di kamar, di selembar kertas, ada tanda tua Chao Zengchun. Ye Chong sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, masih berpura-pura menjadi Chen Gang dengan tampilan yang rendah hati. Ngomong-ngomong, Penatua Chao, ada hal lain yang harus kulakukan. Saat aku datang ke sini sekarang, aku tidak sengaja menemukan bahwa Ye Chong meninggalkan gerbang istana sendirian dan sepertinya sedang berjalan menuruni gunung. Mata Chao Zengchun berbinar ketika dia mendengar ini. Apakah kamu yakin, dia sudah meninggalkan gerbang istana Fenxiang? Chen Gang mengangguk. Ya, itu benar. Chao Zengchun sudah lama ingin menyingkirkan Ye Chong, tapi dia belum pernah menemukannya peluang bagus. Jika tidak ada alasan yang sah, membunuh Ye Chong langsung di istana Fenxiang dapat menimbulkan gosip. Namun, jika Ye bergegas keluar dari istana Fenxiang, lalu Chao Zengchun membunuhnya secara diam-diam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan Chen Gang hari ini, dia tentu saja sangat gembira. Chao Zengchun berkata, Chen Gang, jika itu benar, kamu telah memberikan kontribusi besar hari ini dengan membunuh Ye Chong, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Gang tampak sangat bahagia dan berkata, terima kasih, Penatua Chao, terima kasih, Penatua Chao. Chao Zengchun berbalik untuk pergi. Chen Gang segera mengikutinya dan berkata, Penatua Chao, mengapa saya tidak pergi bersamamu? Chao Zengchun mendengus dan berkata, tidak, ini milikmu. Jika kecepatannya terlalu lambat, itu akan menyeretku ke bawah. Aku harus bergegas dan akhirnya menangkap peluang. Aku tidak boleh membuat kesalahan, kamu bisa membantuku melihat rumah di sini. Aku akan segera kembali. Setelah itu, dia menambahkan kalimat lain. Jika ada yang salah dengan harta karun di ruangan ini, saya akan bertanya padamu. Chen Gang dengan cepat mengangguk setuju. Faktanya, inilah yang dipikirkan Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa ketika Chao Zengchun pergi untuk bunuh diri, dia pasti tidak akan membawa beban Chen Gang. Dan Chao Zengchun sangat lega karena Chen Gang menjaga ruang kerjanya. Karena Chen Gang berasal dari keluarga Chen di Lingnan, ada banyak harta karun, dan sebagian besar harta paling berharga di ruangan ini diberikan kepadanya oleh Chen Gang. Chen Gang sama penakutnya seperti tikus. Oleh karena itu, Chao Zengchun memperkirakan bahwa Chen Gang tidak akan pernah berani menyentuh harta karun di ruang kerja. Namun, Chao Zengchun tidak tahu bahwa Chen Gang ini sebenarnya disamarkan oleh Ye Chong. Setelah itu, dengan sekilas sosoknya, Chao Zengchun telah meninggalkan halaman belakang dan berlari menuju luar istana. Ye Chong, yang tinggal di ruang kerja, sedikit tersenyum. Dia masuk ke dalam rumah dan mengambil token tua di tangannya. Kemudian, dia melihat harta karun di ruang kerja, tersenyum sedikit, dan berkata pada dirinya sendiri, Chao Zengchun, kamu menamparku 3 kali sebelumnya. Mari kita ambil ini sebagai kompensasi. Setelah itu, Ye Chong melambaikan tangannya dan mengambil semua harta ini ke dalam senjata ajaib luar angkasanya. Semenit kemudian, Ye Chong keluar dari ruang kerja Chao Zengchun, dan ruang kerja Chao Zengchun semuanya kosong. Setelah itu, Ye Chong masih menggunakan identitas Chen Gang, meninggalkan halaman Chao Zengchun dan kemudian berjalan keluar dari halaman dalam. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Setelah Ye Chong meninggalkan halaman dalam, dia tidak menunda dan benar-benar meninggalkan gerbang istana. Namun, dia tidak turun gunung, melainkan sampai ke belakang gunung dari jalan lain. Ada jalan setapak yang berkelok-kelok sampai ke Incense Valley. Ye Chong berjalan di jalan ini sekitar 10 menit dan tiba di pintu masuk lembah Fenxiang. Lembah Fenxiang ini memiliki tebing di kedua sisinya, diapit di tengahnya, sebuah lembah yang sangat dalam dan panjang.
Jika Anda berdiri di lembah Fenxiang dan melihat ke atas, Anda dapat melihat garis langit. Ada api duniawi yang tidak jauh di permukaan lembah dupa. Oleh karena itu, suhu di lembah Fenxiang sangat tinggi, dan dari waktu ke waktu, tanah akan terbakar. Jika Anda berjalan ke dalam dan tidak memperhatikan, kemungkinan besar bola api akan tiba-tiba muncul di bawah kaki Anda, menelan orang dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika menyebut tempat ini sebagai api penyucian di bumi. Tempat ini selalu digunakan untuk mengasingkan murid-murid yang telah melakukan kejahatan paling keji. Saat itu, Jenderal Haiti secara sukarela mengasingkan diri ke sini, yang menunjukkan penyesalannya. Di pintu masuk lembah Fenxiang, ada beberapa master dari istana Fenxiang yang menjaga di sini. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Namun, Ye Chong sekarang memiliki token tua Chao Zhengchun. Dia menunjukkan token itu kepada beberapa penjaga dan berkata bahwa dia akan masuk dan berbisnis. Beberapa penjaga memeriksa token itu dan kemudian membiarkan Ye bergegas masuk. Setelah berjalan kurang dari 500 meter dari pintu masuk lembah Fenxiang, Ye Chong dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Suhu udara saat ini diperkirakan sekitar 60 derajat. Udaranya penuh dengan bahan-bahan panas. Udara di depannya sepertinya terdistorsi. Melihat ke udara, tebing di kedua sisinya tampak kabur. Berjalan lebih jauh ke dalam, tebing di kedua sisinya terlihat sedikit hangus akibat suhu tinggi selama bertahun-tahun. Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, jadi suhu ini tidak berarti apa-apa baginya. Saat kami berjalan lebih jauh ke dalam, suhu menjadi semakin tinggi. Setelah beberapa saat, suhu di sekitar setidaknya mencapai 100 derajat. Ye Chong merasa bahkan bernapas pun lebih sulit. Jika orang biasa ada di sini, mereka mungkin akan mati terbakar. Kalau ada bahan yang dimasukkan ke sini, kemungkinan besar bisa langsung dipanggang. Ye Chong juga merasa samar-samar tubuhnya sedikit panas dan butiran keringat muncul di dahinya. Ye Chong telah berjalan sekitar 1 kilometer sejak dia masuk, dan ada 4 atau 5 letusan api di bawah kakinya. Jika Ye Chong tidak bereaksi cepat, pakaiannya pasti sudah terbakar sekarang. Saat Ye Chong terus berjalan ke dalam, dia tiba-tiba mendengar suara yang membosankan. Hei, dagingnya empuk, lalu, tiba-tiba ada kilatan angin. Seseorang menyerang Ye Chong dari belakang. Ye Chong mengerutkan kening, mengetahui bahwa seseorang sedang menyerang di belakangnya. Untungnya, Ye Chong bereaksi sangat cepat dan menghindari pukulan itu. Kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping terlihat berdiri di belakang Ye Chong. Lelaki tua itu bertubuh kurus dan kurus. Ia hanya mengenakan jaket Mandarin terbuka dengan beberapa lubang di atasnya. Tulang rusuknya terlihat jelas. Ia mengenakan celana panjang besar di bagian bawah tubuhnya dan kakinya bahkan lebih kurus. Dia tampak seperti orang tua yang gila, namun, kekuatan orang gila ini sangat kuat, dan dia mungkin telah mencapai kekuatan prajurit tingkat bumi, yang tidak kalah kuatnya dengan Ye Chong. Hei, ada daging segar, orang tua gila itu berteriak dan menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya. Ye Chong tidak berani gegabah. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba menamparkan telapak tangan, dan bertarung melawan lawan. Hanya mendengar suara bang, sebuah kekuatan besar bertabrakan, dan kedua orang itu masing-masing mundur 3 langkah. Tanah tempat mereka berada sudah sangat tidak stabil akibat kebakaran, seperti lapisan kulit telur. Buntut dari tabrakan keduanya langsung membuat lubang di tanah. Bola api besar keluar seperti senapan. Ye Chong baru saja berdiri teguh ketika dia melihat sebuah lubang tiba-tiba terbuka di api di depannya. Orang gila tadi sebenarnya menyerang Ye Chong lagi. Ye Chong tidak tahu kenapa, jadi dia harus menghindari serangan orang gila itu dan berkata, "Aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu memukulku? Siapa kamu?" Orang tua gila itu berkata dengan marah, "Aku ingin makan daging. Aku ingin makan daging, dagingmu segar, aku ingin makan daging." Orang tua gila itu bergumam sambil terus menyerang Ye Chong. Pada awalnya, Ye Chong mampu menghindari serangan orang gila itu satu demi satu karena fleksibilitasnya. Namun, setelah lebih dari selusin putaran,
Ye Chong secara bertahap menyadari bahwa dia secara bertahap kehilangan kekuatan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia tidak akan bisa menandingi orang tua gila ini. Ye Chong berpikir, jika dia dikalahkan, apakah orang gila ini benar-benar akan memakannya? Faktanya, Ye Chong tidak mengkhawatirkan hal ini. Tubuh Dewa Naganya sangat keras, seperti besi dan batu, dan diperkirakan orang tua gila ini tidak bisa menggigitnya. Dan saat Ye Chong mulai kelelahan, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. "Li gila, jangan keluar, jika kamu tidak keluar, aku akan bergerak." Saat dia berkata-kata pertama, orang itu sepertinya berada jauh. Ketika kata terakhir diucapkan, sesosok tubuh sudah muncul di depan Ye Chong. Itu tidak lain adalah Jenderal Hai Tianjiang muncul di samping Ye Chong dan menamparkan Crazy Li dengan telapak tangannya. Li gila tidak berani menerima pukulan itu dengan paksa, jadi dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk melawan. Hanya dengan suara "bang", Jenderal Hai Ti langsung memukul mundur Crazy Li sejauh lebih dari 10 meter. Crazy Li menghela nafas, sungguh sial, kemudian, dia berbalik dan berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri. Ye Chong menghela nafas lega. "Ye Chong, kamu di sini," kata Jenderal Hai Tian. Ye Chong tertegun. Dia, Ye Chong, sangat terkejut. Dia telah menyamar sebagai Chen Gang. Bagaimana Jenderal Hai Tian bisa mengenalinya sekilas? Hai Tianjiang tidak menunggu Ye Chong bertanya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Seseorang dapat mengubah penampilannya, tetapi nafasnya tidak dapat diubah. Energi sejati Anda sangat unik, dan saya dapat merasakannya." Ye Chong tersenyum. Lalu berkata, "Hai tua, aku menemukanmu." Jenderal Hai Tian memandang Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, "Itu kamu. Ya, dalam waktu singkat, kamu telah menjadi bumi seniman bela diri tingkat ini benar-benar tak terbatas." Ye Chong berkata, "Hai tua, saya datang kepada Anda karena..." "Itu pasti karena manik Zi 5 elemen." Jenderal Hai Tian berkata. Faktanya, ketika Hai Tianjiang melihat Ye Chong muncul, dia sudah menebak tujuan Ye Chong. "Sepertinya Anda telah melihat rahasia yang saya tinggalkan di pembakar dupa." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Hai, sejujurnya, sekarang mutiara Tianchen dan mutiara emas langit telah diambil oleh saya. Mengerti, saya juga bisa mendapatkan mutiara Tiambo dan mutiara Tianyan di ujung jari saya, dan sekarang, saya memiliki 3 perintah rahasia Kingmu di tangan saya." Mendengar kata-kata ini, Hai Tianjiang mau tidak mau matanya berbinar. Tampaknya Zibit 5 elemen memiliki peluang bagus bersamamu. Ye Chong bertanya, "Hai tua, sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk bertanya padamu. Apa gunanya Zibit 5 elemen? Lakukan yang terbaik untuk mempelajari manik Zi 5 elemen dan kumpulkan keberadaan manik Zi 5 elemen. Jadi Anda harus tahu kegunaannya." Hai Tianjiang menghela nafas, dan berkata kepada Ye Chong, "Iya, tapi, saya dipenjara di peternakan Housan. Setelah itu, saya tidak memperhatikan manik Zi 5 elemen lagi. Sekarang, sebaiknya saya ceritakan semuanya. Saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa manik Zi 5 elemen bisa buka saluran, katanya bisa langsung terhubung ke dunia lain." Ye Chong tertegun, dunia lain, bahkan Ye Chong tidak percaya omong kosong seperti itu. "Dunia lain, Ebi, apakah kamu menceritakan kisah fiksi ilmiah?" Ye Chong mau tidak mau bertanya. Hai Tianjiang terkekeh. "Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang itu. Tapi tentu saja ini bukan cerita fiksi ilmiah. Bukankah ada banyak cabang penelitian dalam sains kontemporer, misalnya ruang paralel, alam semesta paralel, dan sebagainya, di... Saya pikir seharusnya tempat seperti itu. Saya tidak tahu secara spesifik sekarang. Tapi apa yang bisa saya katakan kepada Anda sekarang adalah bahwa jika Anda benar-benar memasuki dunia yang berbeda, itu mungkin merusak kognisi Anda yang ada dan menerobos semua manusia, makhluk, batasnya." Ye Chong mengangguk sambil berpikir. Dia bertanya lagi, "Tetapi bagaimana cara menggunakan manik Zi 5 elemen?" Hai Tianjiang menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Lagi pula, masalah ini agak terlalu misterius. Jenderal Hai Tian sudah memberitahu Ye Chong semua yang dia ketahui, meskipun
Tidak memiliki banyak informasi, namun tetap sangat penting. Ye Chong berkata, "Hai tua, ketika aku mengumpulkan manik Z5 elemen dan benar-benar membuka jalan ke dunia lain, aku akan mencarimu lagi." Hai Tianjiang mengangguk, "Awalnya, aku telah kehilangan harapan dalam segala hal. Tapi, ini masalah memang satu-satunya hal yang dapat membangkitkan minat saya. Jika ada hari seperti itu, saya ingin melihatnya. Bagaimanapun, orang Haiti akan diasingkan di sini sendirian. Jika dia ingin pergi, dia secara alami dapat pergi di kapanpun." Ngomong-ngomong, Ye Chong tiba-tiba bertanya, "Hai tua, siapa Li gila itu tadi?" Hai Tianjiang berkata sambil tersenyum, "Ah, orang gila di sini adalah orang berdosa yang diasingkan di sini sebelumnya. Dia tinggal di sini. Waktunya jauh lebih lama daripada milikku. Otakmu mungkin terbakar, dan kamu menjadi gila, berdebat tentang makan daging setiap hari. Jadi jangan perhatikan dia." Ye Chong mengangguk, lalu bersiap untuk pergi. Jenderal Haiti khawatir Ye Chong akan bertemu Krazili lagi. Jadi dia mengirim Ye Chong langsung kembali ke mulut lembah Fenxiang. Kemudian, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada Jenderal Haitian, pergi dari mulut lembah, dan kembali ke halaman luar. Setelah Ye Chong kembali ke Istana Dupa, hal pertama yang dia lakukan adalah menyelinap kembali ke pembakar dupa, melempar kamar Chen Gang, dan kemudian melemparkan pakaian Chen Gang kembali ke kamar. Dia meninggalkan token elder di sana juga. Ketika Ye Chong keluar dari pembakar dupa, dia telah berubah kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah itu, Ye Chong kembali ke halaman rumahnya dengan sikap angkuh. Pada saat ini, Chao Zengchun mungkin sangat marah dan kembali ke ruang kerjanya. Dia akan melihat bahwa ruang belajarnya sekarang kosong. Chao Zengchun sudah sangat marah karena dia tidak menemukan Ye Chong. Ketika dia kembali ke ruang kerja untuk membaca, dia akan menemukan bahwa semua yang ada di ruangan itu hilang dan dia pasti akan marah. Dia akan menyalahkan Chen Gang atas semua ini. Tentu saja, saat Chen Gang keluar dari pembakar dupa besok, dia akan segera ditangkap oleh Chao Zengchun. Ye Chong merasa lucu ketika memikirkan hal ini. Malam itu, berita keluar dari istana Fenxiang bahwa tetua muda Chao Zengchun sedang mencari Chen Gang kemana-mana. Tapi Chen Gang sepertinya telah menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa Chen Gang melarikan diri karena takut akan kejahatan. Di pihak Ye Chong, dia mengucapkan selamat tinggal pada Fatih, Blind Man, Little Lingdang, Axiang dan lainnya satu persatu. Lalu, dia pergi ke tempat Sulin dan mengucapkan selamat tinggal pada Sulin. Dia memberitahu Sulin rencananya, dan Sulin mendukungnya. Kemudian, Ye Chong dan Jiu Si mengemasi barang-barang mereka semalaman dan bersiap berangkat pagi berikutnya. Keesokan paginya, Chen Gang yang sedang kebingungan ditangkap oleh dua murid begitu dia keluar dari pembakar dupa. Diperkirakan Chao Zengchun sedang menyiksa Chen Gang sekarang. Chao Zengchun ingin mengambil kembali hartanya, tapi untuk sementara, dia tidak bisa menemukan kebenaran dan tidak bisa memperhatikan pergerakan di pihak Ye Chong. Ini semua direncanakan oleh Ye Chong, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan Istana Dupa bersama Jiu Si dan menyelinap menuruni gunung. Kalau tidak, jika Chao Zengchun tahu bahwa Ye Chong telah turun gunung dan menyusulnya, itu akan menjadi masalah lain. Ye Chong dan Jiu Si meninggalkan Istana Fenxiang untuk menghindari mata dan telinga. Mereka tidak naik pesawat dari Istana Fenxiang. Sebaliknya, setelah turun gunung, sesuai cara orang awam, tinggalkan Wang Jiaji dulu dengan kapal, lalu naik kereta api berkecepatan tinggi menuju perkotaan, dan setelah sampai di ibu kota provinsi, transfer ke penerbangan internasional untuk tiba di pelabuhan pantai yang paling dekat dengan 4 penjuru Bermuda. Ketika Chao Zengchun memukuli Chen Gang hampir sampai mati dan kemudian mengetahui bahwa itu semua adalah kesalahan Ye Chong. Ye Chong dan Jiu Si sudah berada di Samudra Barat. Keduanya mendarat di sebuah tempat bernama Pelabuhan Victoria. Dikatakan bahwa rahasia Victoria paling terkenal di dunia berasal dari sini. Setiap tahun, pertunjukan rahasia Victoria diadakan di sini. Setelah sampai di pelabuhan, mereka berdua tidak tinggal lama lagi. 9 ular akrab dengan jalan di sini, mengambil Ye Chong,
membuat 7 belokan dan 8 belokan di sebuah pelabuhan, dan menemukan sebuah kapal barang. Kapal barang ini sedikit berbeda dari kapal barang lainnya dan terlihat sangat kuno. Ada juga pola yang sangat aneh yang terlukis pada bendera layar kapal barang. Seluruh kapal barang tampak seperti kapal abad pertengahan. Di atas kapal barang, berbagai kebutuhan dan barang sehari-hari menumpuk. Kapal barang itu sangat besar, dan ada banyak pelaut yang mengerjakannya. Mereka semua sedang mengumpat sambil membuat persiapan akhir untuk melaut. 9 ular membawa Ye Chong dan langsung menaiki kapal barang. Bos kapal barang itu adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Karena pria parubaya ini sepanjang tahun berada di laut, kulitnya terlihat gelap dan kering. Masih ada beberapa gigi yang hilang di mulutnya, rambutnya tipis, dan seluruh tubuhnya terlihat kotor. Namun ia sangat kuat dan kuat. Bos kapal itu memamerkan gigi kuningnya yang besar, memandang ke arah 9 ular, dan berkata, "Kami tidak menerima pelanggan di sini, dan kami tidak menerima angkutan kargo. Anda boleh keluar." Bos kapal itu sangat kasar, jelas dia tidak ingin berbisnis. Dengan 9 ular, dan 9 ular tidak panik, dan menjawab pertanyaan yang salah dan berkata, "Semua orang fana." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi bos kapal berubah, dan kemudian dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, 9 ular mengeluarkan koin khusus dan menyerahkannya kepada bos kapal. Koin ini sangat aneh, agak tua, bukan koin 1 yuan dan 5 sen yang beredar di pasaran saat ini, tidak ada tulisan angka di atasnya, melainkan persegi dengan beberapa titik di atasnya. Bos kapal melihat koin itu dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa koin itu asli, dia mengangguk. Dia melangkah mundur tiba-tiba, membuat gerakan "tolong" yang sangat sopan, dan menunjukkan gigi besarnya yang menganga, "Silakan masuk." Setelah itu, 9 ular membawa Ye Chong, dan keduanya memasuki kabin. Keduanya berjalan menuju ruangan terpisah dengan sofa nyaman dan berbagai makanan dan minuman. 9 ular menjelaskan kepada Ye Chong, dengan mengatakan, "Ini adalah perahu dari 4 penjuru bermuda. Saya baru saja mengatakan bahwa semua orang fana adalah kata sandinya, dan koin adalah token. Hanya melalui 2 hal ini Anda dapat naik perahu dan pergi ke 4 penjuru bermuda." Ye Chong tahu sebelumnya bahwa 4 penjuru bermuda dilindungi oleh formasi misterius. Dan kapal ini juga telah dicat dengan jimat yang memberikan akses bebas ke 4 penjuru bermuda. Selain kapal jimat semacam ini, jika berupa kapal atau pesawat biasa, ia akan jatuh begitu mendekati 4 penjuru bermuda. Inilah sebabnya mengapa 4 sudut Bermuda masih menjadi tempat misterius. Four Corners of Bermuda, sesuai dengan namanya, merupakan sebuah pulau di tengah lautan luas. Pulau ini sangat besar dan berbentuk persegi sehingga dinamakan 4 sudut Bermuda. Di 4 penjuru Bermuda, satu-satunya kota yang memiliki kontak dengan dunia luar disebut kota laut. Letaknya di pintu masuk ke 4 penjuru Bermuda, dan juga tempat tujuan Ye Chong dan 9 ular kali ini. Selain kota laut, masih banyak situs bersejarah dan tempat lain di 4 penjuru Bermuda, tersebar di 4 penjuru Bermuda, menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dan klan ular tempat 9 ular berada adalah salah satunya. Kota laut, atau satu-satunya penghubung antara 4 penjuru Bermuda dan dunia luar, adalah kapal mantra. Dan saluran masuk dan keluar ini dikendalikan oleh sebuah geng yang disebut geng perahu. Kapal mantra merupakan peninggalan zaman dahulu kala. Hanya ada 13 kapal di 4 penjuru Bermuda. Melalui perkenalan 9 ular ini, Ye Chong memiliki pemahaman umum tentang 4 penjuru Bermuda. 9 ular juga memberitahu Ye Chong bahwa, sebenarnya, kapal mantra yang mereka tumpangi sekarang milik geng kapal. Geng perahu memiliki lebih dari separuh kapal mantra di tangan mereka, dan mengontrol jalur masuk dan keluar. Dapat dikatakan bahwa geng perahu adalah sumber kehidupan seluruh kota laut. Dengan peluit panjang, kapal barang itu perlahan mulai bergerak. Setelah berangkat dari pelabuhan Victoria, setelah setengah hari, mereka sudah sampai di kedalaman laut. Saat ini secara bertahap sudah mendekati 4 penjuru Bermuda. Ye Chong berdiri di geladak, merasakan angin laut yang kencang dapat memisahkan orang.
Melihat sekeliling, terdapat air laut yang sangat luas di sekelilingnya, dan Anda tidak dapat melihat tepiannya. Air laut di sekitarnya sekeras ombak dan sangat menakutkan. Ombak besar menumpuk satu sama lain, bahkan ada yang lebih dari 10 meter di atas permukaan laut. Ombak besar menghantam pecahan air putih, dan suaranya seperti guntur. Meski kapal kargonya besar, namun dibandingkan dengan laut, ia ibarat sebutir beras, terombang-ambing tertiup angin, seolah-olah sewaktu-waktu akan terbalik. Saya tidak tahu kapan Jiusi keluar dan berdiri di samping Ye Chong. Dia memberitahu Ye Chong bahwa ini adalah 4 penjuru Bermuda. Melihat ombak besar di depannya, Ye Chong menghela nafas dalam hatinya. Itu memang tempat yang sangat berbahaya. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, tidak peduli seberapa besar dan stabil kapalnya, mungkin tidak akan bertahan lama ketika sampai di sini. Namun kapal jimat ini nampaknya sangat aneh. Sepertinya ada jarum pengatur laut di kapal tersebut. Betapapun besarnya gelombang ombak, bagian tengah kapal tidak akan pernah goyah. Oleh karena itu, tidak perlu memikirkan bahaya kapal karam. Ye Chong berdiri di geladak, merasakan kekuatan alam yang marah. Lambat laun, saat kapal barang melaju semakin dalam ke ombak besar, Ye Chong menjadi semakin bisa merasakan aura yang sangat sederhana dan kaya. Nampaknya 4 penjuru Bermuda memang merupakan tempat suci, tempat yang belum tercemar oleh dunia sekuler. Kalau tidak akan ada energi spiritual yang asli dan murni. Kapal barang melewati ombak besar selama sekitar 1 jam, dan perlahan-lahan, sebuah pulau muncul di depan Ye Chong. Jiusi memberitahu Ye Chong dengan penuh semangat, itulah kota laut. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa pelabuhan kota laut penuh dengan orang, dan pastinya sangat ramai. Kota laut tampaknya sangat dekat, tetapi Wang San adalah kuda mati. Mereka berkendara selama 1 jam penuh sebelum tiba di pelabuhan. Kapal kargo berhenti, dan Jiusi serta Ye Chong turun dari kapal. Dengan kakinya di tanah, Ye Chong masih merasa ringan dan lapang. Meski hari sudah malam, pelabuhan kota laut sangat bising, dengan bola lampu redup model kuno tergantung di mana-mana. Keaktifan seperti ini tidak kalah dengan kota besar manapun di China. Ye Chong tidak mengharapkan ini. Setelah kapal berhenti, awak kapal pun turun dari kapal bersama Ye Chong dan Jiusi. Namun, mereka langsung menuju lapangan kembang api di utara pelabuhan. Setiap kali para pelaut ini turun dari kapal, hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke tempat-tempat pesta dan hiburan di sekitar pelabuhan untuk bersenang-senang. Karena ini satu-satunya tempat di mana mereka bisa bersenang-senang. Oleh karena itu, para pelaut ini rela mengeluarkan uang dan sangat dermawan. Para wanita di hotel juga sangat antusias dengan para pelaut ini. Bahkan ada seorang wanita yang datang dan bertanya pada Ye Chong, apakah kamu memerlukan layanan khusus? Pria tampan, aku tahu segalanya. Ye Chong berkata dengan cepat, tidak perlu. Wanita cantik itu melirik ke arah Jiu selanjutnya kepada Ye Chong, ular, lalu berkata, pria tampan, keterampilanku jauh lebih baik daripada miliknya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan membawa 9 ular pergi dari sini sebelum 9 ular marah. Ye Chong dan 9 ular tentu saja tidak akan pergi ke tempat seperti itu. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari tempat untuk beristirahat. Selain penduduk setempat, tidak ada orang luar yang akan datang ke kota laut. Oleh karena itu, tidak ada hotel atau B&B di sini. Keduanya tidak punya pilihan selain mencari taman dan tidur di bangku sepanjang malam. Untungnya, tidak satu pun dari mereka yang peduli dengan lingkungan luar karena budidaya mereka. Jika tidak, mereka lebih suka pergi ke negeri kembang api dan tidur. Ketika mereka bangun keesokan harinya, Jiusi dan Ye Chong siap mencari rumah. Jiusi bilang dia tahu ada area di sini di mana rumah-rumah itu dijual sepanjang tahun. Kemudian, kedua orang itu menuju ke timur, menuju tempat yang dikatakan Jiusi. Kemarin tengah malam, dan Ye Chong tidak mengamatinya dengan cermat. Berjalan di jalan hari ini, Ye Chong menemukan bahwa tempat ini benar-benar kuno, sama seperti kota-kota di Tiongkok beberapa dekade yang lalu. Tidak ada produk industri seperti bensin di kota laut,
sehingga tidak ada mobil di kota laut, dan alat transportasi satu-satunya adalah kereta kuda. Anda bahkan dapat melihat tukang becak. Di sini terdapat pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun masyarakat tidak memiliki peralatan rumah tangga. Peralatan yang paling umum digunakan adalah bola lampu dan pemanas air. Konon pemanas air tersebut baru diperkenalkan beberapa tahun lalu. Mereka berdua membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di tempat yang dikatakan 9 ular. Ini adalah villa yang luas, ada sekitar 100 villa, besar dan kecil, dan semuanya dijual. 9 ular memberitahu Ye Chong bahwa area villa ini awalnya milik seorang pengusaha kaya di kota laut. Namun kemudian, sesuatu terjadi pada pengusaha kaya tersebut, dan bisnis keluarganya tidak dapat bertahan, sehingga mereka harus menjual semua rumah di sini untuk mendapatkan uang secepatnya. Ketika dia menyebutkan hal ini, Jiu Si hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali, keluarga saudagar kaya itu dulunya mulia, tapi sekarang sudah anjlok hingga menjual propertinya." Ye Chong mendengarkan sambil mendengarkan. Sambil berpikir, setelah itu, keduanya berangkat ke tempat terjadinya transaksi real estate. Kebanyakan villa di sini masih sangat baru, dan interiornya baru saja direnovasi, karena para pengusaha kaya ingin sekali menjualnya. Harga rumah juga sangat terjangkau. Ye Chong tidak ragu-ragu, dan langsung membeli villa keluarga tunggal yang besar. Ada banyak kamar di villa, dan Ye Chong serta 9 ular tinggal di sini, membuat seluruh villa sangat kosong. Kini, akhirnya ada tempat tinggal, dan mereka berdua bisa menetap di sini. Ye Chong mulai memikirkan hal selanjutnya, yaitu mengembangkan kekuatannya di tempat ini. Aura di sini kaya, dan Ye Chong tahu bahwa dia tidak akan salah jika dia berkultivasi di tempat ini. Namun, Ye Chong tidak bisa hanya memikirkan tentang kultivasinya sendiri sekarang, tetapi dia harus memikirkan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri di sini, karena bagaimanapun juga, dia berurusan dengan seluruh keluarga Chao. Namun, sekarang hanya ada Ye Chong dan 9 ular, dan jumlah orangnya terlalu sedikit. Ye Chong berpikir sejenak, dan bersiap memanggil Pan Wei untuk membantu. Karena di antara orang-orang yang dikenalnya, kekuatan Pan Wei kini telah dinaikkan ke level prajurit misterius, sangat mungkin untuk membantu diri Anda sendiri. Setelah itu, Ye Chong menelepon Pan Wei. Ketika Pan Wei mendengar berita bahwa Ye Chong ingin dia membantu, dia sangat senang dan setuju tanpa berpikir. Kemudian, Ye Chong menulis surat kepada Pan Wei, di mana dia memberitahu Pan Wei cara memasuki 4 penjuru Bermuda, dan memasukkan koin ke dalam amplop di dalam amplop. Surat itu dibawa keluar oleh kapal mantra yang melaut. Hanya 3 hari kemudian, Ye Chong menerima kabar dari Pan Wei bahwa Pan Wei akan datang ke 4 penjuru Bermuda hari ini dengan kapal mantra kembali. Pan Wei mengambil perahu mantra dan memasuki perairan 4 penjuru Bermuda. Pan Wei sudah sedikit mabuk laut, tapi ke-4 penjuru Bermuda malah lebih berombak. Perahu itu terguling di atas air, yang membuat Pan Wei semakin tidak nyaman, dan hampir mati. Jika Ye Chong tidak mencarinya, Pan Wei tidak akan pernah ingin datang ke tempat ini seumur hidupnya. Setelah 2 hari berperahu, akhirnya saya sampai di pelabuhan kota laut. Pan Wei meraba-raba dinding dengan kedua tangannya, dan berjalan terhuyung-huyung turun dari perahu. Di atas kapal, beberapa pelaut yang kejam memperhatikan Pan Wei. Mereka sudah sering melihat situasi ini. Beberapa orang datang dan memandang Pan Wei sambil tersenyum. "Hei, nak, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu seperti sekarat?" tanya seorang pemimpin botak, bersambung.